Apa kabar teman-teman? Senang sekali Ronald bisa bercerita kembali. Kali ini Ronald akan membawakan seri cerita yang baru loh, yaitu seri cerita rakyat di Indonesia. Di seri pertama ini, Ronald akan bawakan cerita asal-usul terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara. Yuk sama-sama kita dengarkan. Pada zaman dahulu, ada seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Toba juga suka pergi memancing ikan di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Ia selalu mendapatkan hasil yang banyak. Pada suatu sore, ketika sedang memancing, tiba-tiba pancingannya disambar oleh ikan besar berwarna keemasan. Toba pun langsung menariknya, sambil membayangkan betapa lezatnya ikan tersebut ketika sudah dipanggang. Karena sebentar lagi hari menjadi gelap, Toba pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, ia tidak punya kayu bakar untuk memasak. Sehingga ia keluar rumah lagi mencari kayu bakar. Toba pun meletakkan ikan tersebut di sebuah meja. Sesampainya pulang dari mencari kayu bakar, alangkah terkejutnya Toba ketika melihat ikan di atas meja berubah menjadi seorang putri yang cantik. Sang putri tersebut menceritakan kisahnya yang dikutuk menjadi ikan. Dan berterima kasih pada Toba sudah membebaskan ia dari kutukan tersebut. Akhirnya mereka menikah. Tetapi sang putri berpesan kepada Toba agar jangan memberitahukan kepada siapapun asal-usulnya yang berasal dari ikan. Toba dan sang putri mempunyai seorang anak bernama Samosir. Samosir seorang yang malas dan rakus. Ia tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Bahkan, ia sering menolak ketika dimintai tolong oleh ibunya mengantarkan bekal untuk ayahnya. Suatu hari, Samosir dimintai tolong kembali oleh ibunya untuk mengantar bekal ke ladang ayahnya. Dengan berat hati, Samosir pun terpaksa pergi mengantarkan bekal tersebut. Tapi di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar dan memakan bekal untuk ayahnya. Hingga hanya tersisa sedikit. Akhirnya Samosir sampai di ladang. Toba pun gembira karena ia sudah sangat lapar. Tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Toba terkejut saat membuka bekalnya. Samosir, sini! Kenapa bekal ayah tinggal sedikit? Di perjalanan tadi aku lapar ayah. Jadi aku makan bekal ayah dan kusisakan sedikit. Toba pun sangat marah pada Samosir. Sehingga melanggar janjinya dengan mengatakan Samosir adalah keturunan ikan. Samosir pulang sambil menangis dan menceritakannya kepada ibunya. Sang putri sangat kecewa pada Toba. Ia berdiri menggandeng tangan Samosir dan dalam sekejap mereka menghilang. Ajaibnya, tanah yang tadi dipijak oleh mereka menyemburkan air yang sangat deras, membuat desa tersebut tenggelam. Sehingga terbentuklah sebuah danau yang saat ini diberi nama Danau Toba. Terdapat juga sebuah pulau kecil di tengah danau yang disebut Pulau Samosir. Teman-teman, demikianlah cerita rakyat yang Ronald bawakan. Ternyata cerita asli Indonesia juga tidak kalah seru ya. Nantikan juga seri-seri cerita rakyat yang akan Ronald ceritakan selanjutnya. Sampai jumpa!